Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adanisi Wijaya, mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tujuan dan strategi bisnis agar bisa mencapai pasar global. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk disimak. Di era globalisasi saat ini, batas-batas negara semakin tidak terlihat jelas. Keterhubungan antar negara semakin kuat, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti pakaian, elektronik, kendaraan yang berasal dari berbagai negara. Fenomena ini berkaitan erat dengan keberadaan perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan MNC. Apa sih yang membuat perusahaan menjadi multinasional? Karena perusahaan yang bisnisnya memiliki visi misi global, di mana tujuannya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik melalui kinerja bisnis tersebut. Nah, perusahaan ini beroperasi di berbagai negara dengan fasilitas teknologi yang canggih untuk mengontrol anak perusahaan yang tersebar di negara-negara lain. Nah, yang paling penting dapat mengontrol modalnya dengan baik. Perusahaan multinasional ini biasanya memiliki kantor pusat di negara asal, tetapi beroperasi secara luas di negara lain. Dengan meluasnya ekspansi ke negara-negara lain, ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga hal ini banyak perusahaan yang menginginkan bisnisnya berkembang secara global dan menjadi perusahaan multinasional. Yang pertama, akses terhadap biaya produksi yang lebih rendah. Mendirikan produksi di negara lain, biasanya pengeluaran biaya produksi jauh lebih sedikit. Hal ini memungkinkan merasa bahwa perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih minim, bahan baku yang lebih terjangkau, dan fasilitas produksi yang lebih efisien. Nah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan yang dapat memperluas pelanggannya secara global. Yang kedua, kedekatan dengan sasaran pasar internasional. Mendirikan bisnis di negara-negara lain tempat konsumen berada, hal ini dapat mengurangi biaya transportasi dan memberi akses lebih mudah bagi perusahaan multinasional tersebut untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dari konsumen. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya manusia yang lebih besar. Perusahaan multinasional sering juga terkenal karena merekrut talenta terbaik dari berbagai negara. Hal ini membantu manajemen untuk mendapatkan pengetahuan teknis terkini dan ide-ide inovatif untuk meningkatkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang keempat, menghindari tarif. Perusahaan sering menempatkan fasilitas produksi atau operasionalnya di negara-negara tertentu, tujuannya untuk menghindari atau mengurangi biaya tarif impor dan ekspor. Dengan mendirikan pabrik di dekat pasar utama, mereka bisa menghindari biaya tambahan pada barang impor, sehingga menghemat biaya dan tetap bersaing di pasar internasional. Hadirnya perusahaan multinasional kini sudah sangat mendominasi karena yang saat ini kita sering jumpai di berbagai bidang. Seperti dalam bidang makanan dan minuman, ada KFC, AW, Pizza Hut, Burger King, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk di bidang fashion olahraga, salah satunya ada Adidas, Nike, dan Puma. Jadi, apakah Indonesia memiliki perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara? Pastinya ada loh, banyak perusahaan multinasional yang menguasai pasar internasional. Contohnya, Indofood, Unilever, Mayora, Sido Muncul, Garuda Food, dan masih banyak lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut hingga sukses menjadi perusahaan multinasional pastinya tidak terlepas mereka memiliki strategi dalam bisnisnya. Nah, saya akan memberi salah satu contoh perusahaan multinasional asal Indonesia dalam melakukan strategi bisnis, yaitu pada perusahaan Garuda Food.
Yang pertama, inovasi. Garuda Food memiliki banyak sekali produk-produk yang dihasilkannya, mulai dari makanan hingga minuman. Namun, produk utamanya kacang olahan. Perusahaan ini memiliki banyak sekali produk karena ia terus menciptakan inovasi terbaru, mengikuti perkembangan, dan ia juga berinovasi di luar negeri untuk mengikuti budaya atau kebiasaannya. Contohnya seperti di Cina memproduksi Gourmet & Coco, stick and jelly drink. Kedua, membangun produk di luar negeri. PT Garuda Food selain melakukan kegiatan ekspornya ke beberapa negara, diantaranya Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, namun ia juga membangun dan memproduksi produknya di luar negeri. Di luar negeri, perusahaan Garuda Food melakukan joint venture dengan perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Contohnya seperti di Cina dengan nama Xiamen Garuda Food Ltd, di Jepang dengan nama Suntory Beverage and Food Ltd. Nah, yang terakhir di India dengan nama Garuda Polyflick FPT Ltd. Yang ketiga, strategi produk. PT Garuda Food sering menjaga standarisasi produksi agar kualitas tetap terjaga keamanannya. Garuda Food berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Ia juga selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk tetap memuaskan pelanggan tersebut. Nah, hasilnya Garuda Food berhasil memperoleh ISO 9002, sebuah sistem manajemen untuk mengukur kualitas atau mutu suatu perusahaan, dan mendapatkan Indonesia Customer Satisfaction Award di tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003 sampai 2005. Perolehan tersebut bisa menjadi jaminan bahwa produknya berkualitas. Nah, untuk strategi produk lain, ia juga menyusung nama produk dari nama perusahaan tersebut. Nah, di sini aku punya produknya nih, yaitu Garuda Crunchy dan Garuda Rosta. Yang keempat, strategi harga. PT Garuda Food melakukan strategi harga dengan berbagai cara. Yang pertama, harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Menyesuaikan harga saat permintaan tinggi seperti pada Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua, harga berdasarkan biaya penutupi biaya produksi dan distribusi serta memastikan keuntungan yang wajar. Yang ketiga, harga berdasarkan persaingan, mempertimbangkan harga pesaing agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang keempat, harga berdasarkan nilai, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga wajar untuk membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, harga berdasarkan segmentasi pasar, menargetkan berbagai segmentasi dan harga berbeda. Nah, yang keenam, harga promosi, menggunakan diskon dan promosi untuk menarik konsumen, seperti potongan harga atau bundling. Yang ketujuh, harga berdasarkan tahap daur hidup. Produk menyesuaikan strategi dengan tahap siklus hidup produk, misalnya harga lebih tinggi untuk produk baru dan lebih rendah untuk produk lama. Nomor 5, pemilihan distributor. PT Garuda Food memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memastikan produknya dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Nah, di sini ada PT Sinar Niaga Sejahtera, merupakan perusahaan fast moving consumer goods sebagai distributor tunggal produk Garuda Food. SNS juga muncul dengan distributor besar yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Selain itu juga ia menggunakan distributor internasional untuk tujuan ekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Finish! Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perusahaan multinasional hingga strategi-strategi yang dilakukan agar tercapainya menjadi perusahaan-perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.